Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Firdaus Nurul Hadian. NPM saya 120, saya grup C, tutor 18. Dan pada hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara history taking dan juga physical examination untuk melihat apakah ada keabnormalitasan pada thyroid gland, apakah ada hipertiroid ataupun ada hipotiroid gitu. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah yang pertama ada stetoskop. Ini memakai bagian bell atau yang bagian yang kecil. Lalu yang kedua, kita membutuhkan plastik bening ukuran 5x20 cm untuk menggambar. Lalu kita juga membutuhkan spidol berwarna merah, penggaris bening berukuran 30 cm. Kita juga membutuhkan kertas untuk pemeriksaan, membutuhkan air cup, dan juga membutuhkan tempat duduk tanpa lengan. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Safira, mahasiswi kedokteran. Pada hari ini saya akan memeriksa Bapak. Boleh tahu nama dan umurnya? Sapari Hadian 48. Bapak bekerja atau sudah tidak bekerja? WHF. Ya, berarti bekerja ya Pak. Bapak sudah menikah? Udah punya anak? Berapa Pak? Banyak. Berapa? 3. Oke. Bapak ada keluhan apa? Ada apa keluhannya? Merasa kelelahan. Oh ya. Lalu itu sejak kapan merasa kelelahan? Minggu lalu. Bapak merasa berdebar-debar nggak? Enggak. Tahan terhadap panas? Enggak. Kalau ada panas suka gerah banget gitu Pak? Ya iyalah. Lalu Bapak suka tangannya suka basah gitu? Enggak. Iya. Lalu tadi Bapak udah kelelahan dan Bapak diare nggak Pak? Iya. Berapa kali Pak diarenya sehari? 3 kali sehari. Bapak lebih mending milih dingin di ruangan ber-AC daripada yang panas Pak? Yang sejuk ini di bawah pohon. Ya. Bapak kehilangan berat badan yang cukup ya Pak, jadi signifikan, jadi kayak akhir-akhir ini nggak Pak? Apa berat badannya menurun nggak? Iya. Berapa kilo Pak? 3 kilo per minggu. Bapak akhir-akhir ini suka marah-marah? Ya suka. Jadi hari ini akan ada pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah Bapak mempunyai kelainan pada tiroidnya atau tidak. Mungkin agak dirasa tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya sebaik mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya kita harus memeriksa dulu level consciousness-nya, blood pressure, pulse rate, respiration, temperatur, berat badan, tinggi badan, dan juga BMI-nya. Pertama-tama kita inspeksi dulu bagian matanya, apakah ada lid retraction, periorbital edema, ataupun exophthalmos dan puffy face. Lalu sehabis itu kita akan melihat apakah ada lid lag atau tidak. Jadi sehabis ini ada pemeriksaan, Bapak harus melihat tangan saya. Kalau misalnya ada dirasa sakit atau tidak nyaman, bilang ya Kak. Udah. Lalu sehabis ini akan dilakukan pemeriksaan eye movement-nya dengan cara jari kita, matanya harus mengikuti jari kita yang akan membentuk huruf H. Bapak lihat jari saya, ikutin ya. Lalu setelah itu inspeksi bagian lehernya apakah ada benjolan atau tidak. Sekarang coba lidahnya dikeluarin. Ya.
Udah. Kalian coba telan. Lalu jangan ditelan. Tapi jangan banyak-banyak. Masukin telan. Oke. Selanjutnya melakukan periksaan dengan menggunakan stetoskop. Bagian belnya diputar terlebih dahulu agar lebih terdengar. Coba tahan napas. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian lehernya. Yang pertama dicari terlebih dahulu kartilago tiroidnya, itu ada di Adam's apple atau di bagian jakunnya di sebelah sini. Dari bagian sebelah sini. Lalu selanjutnya akan diperiksa juga bagian kartilago trikoidnya di bagian bawahnya yang menonjol ini. Lalu nanti akan di bawahnya akan ada ismus di bagian sini. Ismus di bagian sini. Lalu nanti di sini ada otot. Nanti untuk merasakan bagian glandnya itu harus dibeginikan baru ada gitu. Dengan cara memutar. Lalu bisa diberikan minum, lalu menelannya. Jangan langsung telan. Ya. Sudah. Dilakukan pada bagian bawah karena di bagian bawah terdapat vaskularisasi yang banyak. Sehingga jika terjadi pembesaran atau keabnormalitasan, itu akan peredaran darahnya akan membesar juga, jadi bisa saja menimbulkan bunyi-bunyi tertentu. Lalu selanjutnya saya akan menggambar bagian lobusnya. Lalu gambarnya akan di plastik bening dan juga menggunakan spidol merah. Lalu sehabis digambar bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris bening. Lalu dicatat bagian panjangnya dan juga lebar dari lobus tersebut. Lalu begini hasilnya. Sekarang coba lihat tangannya, ya ke atas. Deketin lagi. Nah. Fokusin. Oke, sekarang buka. Udah, turunkan. Sekarang Muka coba silangkan kedua tangannya di dada. Lalu berdiri. Jangan lupa untuk mencuci tangan setelah dan sebelum pemeriksaan. Lalu setelah menjalani history taking dan juga physical examination, kita bisa mengisi sign and symptoms berdasarkan Wayne Index. Lalu sehabis itu diisi berdasarkan data, lalu dijumlahkan antara simptom dan juga sign, dan apabila lebih dari 19 maka itu hipertiroid. Setelah didapatkan bahwa hasilnya lebih dari 19 berarti hipertiroid. Bapak untuk pemeriksaannya sudah selesai. Didapati bahwa Bapak terkena hipertiroid. Nantinya akan dilakukan treatment lebih lanjut lagi. Terima kasih, Pak.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.